alhamdulillah akhir tahun pembelajaran anak-anak kita ya ditutup dengan kegiatan outbound ini. Ini adalah program tahunan kita di SDIT Ma'arif Kota Padang Panjang. Nah, outbound ini kita laksanakan selama 2 hari. Ya, selama 2 hari tujuannya adalah selain anak-anak kita cerdas cara pikirannya, kognitifnya mereka cerdas dan juga kuat secara fisiknya gitu. Nah, outbound ini kita angkat dalam rangka mengokohkan kembali persahabatan anak kita ya. Kedekatan anak kita sesama temannya sehingga mereka juga merasa teman itu adalah saudara mereka gitu. Harapan kita dengan outbound ini selain mereka dilatih secara cara intelektual ya, cara intelektual mereka pintar dan mereka juga mempunyai fisik yang kuat dan mereka berani dan pantang menyerah, pantang putus asa. Mereka siap menghadapi tantangan masa depannya. Outbound ini sangat bagus sekali untuk anak-anak kita ya Ustadz ya, karena belajar itu tidak harus di kelas, tidak harus monoton di kelas. Salah satunya dengan membawa anak-anak kita kegiatan di alam. Itu manfaatnya yang pertama itu untuk anak-anak lebih menghargai alam di sekitar kita. Kemudian menumbuhkan rasa percaya diri kepada anak-anak kita. Kemudian menumbuhkan rasa bertanggung jawab akan diri dan lingkungan sekitarnya. Berkaitan dengan memanjat ini ya Ustadz ya. Anak-anak kita akan tidak mudah menyerah dalam mencapai segala sesuatunya, dan bahwa kita kalau ingin lebih baik lagi, ingin lebih sukses itu tidak gampang mendapatkannya Ustadz. Pasti kita harus berjuang dengan mati-matian terlebih dulu. Kalau kita berjuang dengan serius, insya Allah hasilnya akan lebih baik lagi ke depannya. Tapi kalau kita gampang meraih sesuatu itu, yakinlah kita akan juga cepat jatuhnya. Nah, itu mungkin manfaat outbound ini untuk anak-anak kita Ustaz. Ini Reza. Nah, Reza kan berhasil. Nah, Reza yang pertama berhasil. Bagaimana perasaannya Reza? Rasanya senang tapi masih takut. Masih mau lagi? Masih. Allahu Akbar. Reza enggak terkejut-kejut gitu? Tadi kan terkejut-kejut katanya. Oke, nah apa semangat untuk teman-teman? Teman-teman ternyata Semoga teman-teman berhasil juga sampai ke pinggirnya. Rara doakan untuk teman-teman.
ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa ketika kita belajar di waktu kecil itu ibarat kita melukis di atas batu. Nah, kalau seandainya kita sudah dewasa, berarti ibarat kita melukis di atas pasir. Nah, kalau kita sudah tua, ibarat kita melukis di atas air. Nah, jadi makanya salah satu program yang dijalankan oleh sekolah kita ini adalah dalam rangka memupuk kepercayaan diri anak-anak dari dini. Nah, seperti itu. Nah, kalau dari permainan Tulen Brick ini kan dia penampilannya seperti ini nih Ustadz. Jadi naik meniti jembatan seperti jembatan Shiratal Mustaqim mungkin seperti itu ya. Nah, jadi anak-anak mulai dari mereka persiapan menggunakan tali yang diikat di bagian bawahnya supaya nanti bisa menggantung di atas. Tujuannya mereka supaya mereka lebih hati-hati. Dari sana mereka belajar tentang bersiap-siap ketika kita akan melakukan sesuatu, mereka butuh persiapan dulu yang matang. Nah, supaya mereka safety dan aman ketika manjat nanti seperti itu. Nah, dalam kehidupan juga seperti itu, supaya mereka perlu persiapan dalam segala hal yang akan mereka laksanakan gitu. Nah, ketika mereka sudah di atas, nanti kan banyak tantangan yang akan mereka hadapi. Bisa jadi rasa percaya dirinya hilang. Nah, muncullah semangat dari para teman-temannya seperti itu. Nah, pada saat itulah muncul rasa percaya diri dan motivasi dari dalam dirinya. Nah, makanya hal ini harus diajarkan dari kecil seperti itu, Ustadz. Nah, kalau sudah terbiasa dari kecil, dipupuk rasa percaya dirinya, dia sudah mulai percaya diri, rasa takutnya berkurang. Nah, kalau mereka mencoba, maka mereka akan kehilangan rasa takutnya tadi mungkin seperti itu ya, Ustadz. Kegiatan yang high impact seperti ini, anak-anak itu butuh persiapan, Pak. Terutama ini seperti yang kita ketahui, anak-anak itu sebelum dia naik ke atas, mereka itu menggunakan tali webbing yang itu digunakan untuk keselamatan mereka di atas. Nah, ketika mereka sudah sampai di atas, mereka itu akan melihat ke bawah. Selain untuk mencari kepercayaan diri mereka, mereka harus memupuk, menghilangkan rasa takut. Karena tidak semua anak bisa berani untuk berdiri melihat ke bawah kan, Pak? Nah, untuk itu dengan mereka bisa memotivasi diri mereka dan juga sorakan-sorakan dari bawah yang menyemangati mereka untuk bisa melewati rantangan ini, membuat mereka semakin percaya diri dan semakin tangguh. Karena Pak, permainan ini memang kelihatannya sederhana, tetapi nanti mereka ini diajari kehidupan masa mendatang yang namanya percobaan, hala rintangan itu pasti ada. Makanya dari sekarang mereka diajari apa itu yang akan kita lakukan ketika kita mendapati masalah. Alhamdulillah, sudah selesai permainan yang di sini ya Ustadz, alhamdulillah. Nah, di sini kalau dilihat keseruan anak-anak tadi Ustadz, luar biasa ya. Luar biasa menguras energi gitu Ustadz. Nah, karena memang dari permainan ini mereka bisa tahu, kita bisa tahu ya Ustadz, bagaimana karakter mereka sendiri. Ada yang tenang jiwanya, kemudian ada juga yang panik ya, kemudian ada yang tenang, kemudian ada yang maunya menyalahkan teman aja gitu. Kemudian ada juga yang sabar menghadapi temannya. Alhamdulillah Ustaz, luar biasa di sini mereka bisa ustazah sendiri bisa menghadapinya. Alhamdulillah ya tentu kalau kita seorang ustazah, seorang ibu bagi anak gitu ya Ustaz, kita harus tenang menghadapi anak-anak. Jadi ketika mereka harus emosi, ketika mereka harus berteriak, ketika mereka harus menyalahkan temannya, berarti sikap kita adalah tetap tenang. Kemudian tetap memberikan semangat kepada anak-anak yang mungkin merasa down ya, ketika ketika kita ketika temannya menyalahkan temannya gitu ya. Berarti kita harus tetap memberikan semangat. Dan di sini yang paling penting itu adalah memberikan semangat kepada anak-anak, dan kita di sini yang bisa diambil adalah hikmahnya adalah bahwa kebersamaan dan kekompakan adalah sesuatu hal yang penting di permainan ini Ustaz. Ya begitu Ustaz. Kesehatan yang ada di outbound dahsyat saat ini,
kita mempersiapkan segala macam obat-obatan yang nantinya apabila ada kecelakaan kecil maupun besar, kita sudah save semuanya. Intinya kita harus tetap waspada dalam keadaan apapun, karena kecelakaan akan bisa mengintai kita di setiap momen apapun. Kami mau pergi buat ke kayu tanam. Ya, sekali lagi. Yang keempat kita ke nomor 1. Guru adalah orang tua kedua bagi anak-anak kita, dan guru juga akan menjadi inspirasi bagi anak-anak kita di masa yang akan datang, di masa depan mereka. Dan guru juga memiliki harapan-harapan yang besar terhadap anak-anaknya agar anak-anak tersebut sukses di kehidupannya di masa yang mendatang. Ya, anak-anak kita harus kenal luar dalam anak-anak kita, karakternya, sehingga kita sebagai guru harus mampu membangkitkan motivasi dalam diri mereka untuk mereka mengatasi rasa takut, untuk mereka bisa menghadapi tantangan-tantangan hidup mereka. Hikmahnya melatih keberanian. Terkadang ada orang yang berani ketika di bawah, ketika sudah sampai di atas, terjadilah kegamangan yang luar biasa. Memberikan sugesti ya, rasa percaya diri kepada mereka, supaya mereka betul-betul yakin bahwasanya ada yang mengamankan mereka. Ya, kadang-kadang mereka tuh kurang yakin, padahal sebenarnya sudah di cover dengan baik, insya Allah. Motivasi untuk anak-anak itu penting, karena mereka kan cemas sampai di atas. Sampai di atas ini kita harus memberikan juga, yuk, Anda kuat loh, bisa, pasti bisa. Ayo terus, lagi. Ayo kita peluk-peluk juga. Nah, turunnya pajam itu, pajamnya tenang. Go.
Jatuh itu apa namanya tuh kayak Apa namanya? apa namanya bisa dikecilin aku ya tiba di bawah kan di atas itu kan Pak Panci di atas itu kan satu pada situ ndek ngeri. Allah Akbar. Apa tuh Kares teh? Allah Akbar. Lah,